Kamu nih gimana ya? Saya sudah meminta beberapa hari yang lalu tapi kamu nggak lakukan. Saya harus gimana sama kamu? Kayak ngomong sama tembok. Halo, kembali bersama saya dalam acara Tips and Tricks bersama Mary Kristuti di bagian ke-9. Kali ini kita mau belajar apa ya? Kita akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang efektif, kesuksesan sudah 80% di tangan kita. Karena 5%-nya dari academic background kalian dan 15%-nya dari pengalaman kerja profesional kalian. Sebelum kalian mendengarkan video ini, segera subscribe, like, dan komen postingan kalian sehingga saya tahu kalau kalian menyukai video-video suguhan saya. Apakah berbicara panjang adalah sebuah bentuk komunikasi yang efektif? Tidak. Karena apa? Karena berbicara panjang belum tentu adalah transfer emosi dan transfer informasi. Karena dalam berkomunikasi ternyata 20%-nya adalah hanya tentang apa yang kamu tahu, tetapi 80%-nya adalah tentang apa yang kamu rasakan kamu tahu. Oleh karena itu, mengapa berbicara efektif itu melibatkan dua, yaitu pertukaran informasi dan pertukaran emosi. Seringkali kita percaya bahwa apa yang kita dengar adalah apa yang mereka maksud. Kita tidak melakukan rekonfirmasi. Sehingga akhirnya kepercayaan kita adalah sia-sia karena ternyata bukan itulah yang mereka maksud. Dua faktor yang menyebabkan komunikasi efektif itu gagal biasanya karena kesombongan dan karena penyangkalan. Jika kita merasa kita sombong, apa yang orang lain sampaikan tidak akan masuk ke kita. Dan itulah letak kesalahan kita. Sebaiknya jika kita ingin berbicara dengan orang lain, menyampaikan informasi, bertukar informasi, kosongkan dulu gelas kita sehingga kita bisa memahami apa yang mereka sampaikan. Berbicara yang efektif adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, bahkan kadang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang kita sampaikan. Kesalahan yang sering kita lakukan adalah kadang kita mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Dalam berkomunikasi, ada komunikasi secara verbal dan non-verbal. Dan di dalam komunikasi secara verbal ada eksplisit dan implisit. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memahami sesuatu yang tidak nampak. Bagaimana kita memahami sesuatu yang implisit yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada kita. Atau bahkan kita ingin menggerakkan hati seseorang melakukan sesuatu dengan meletakkan kata-kata implisit. Komunikasi dapat menyelesaikan berbagai macam masalah. Sehingga jika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, lakukanlah rekonfirmasi untuk meyakini apakah yang kita dengar seperti yang mereka maksud. Komunikasi harus mengacu pada kejujuran, keterbukaan, dan berlangsung dua arah. Karena jika kalian melakukan sebuah komunikasi dan orang lain tidak menanggapi, itu bukanlah sebuah komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci untuk membuka hati yang tertutup dan menutup semua mulut yang terbuka. Kata-kata yang kalian pergunakan dalam berkomunikasi dapat menyembuhkan atau bahkan membunuh. Berhati-hatilah dalam memilih perkataan yang kalian ingin sampaikan. Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang dengan segala kalimatnya, dia bahkan bisa menyuruh kita untuk lompat ke jurang tanpa kita sadari? Itu adalah sebuah kejeniusan dalam berkomunikasi yang dikenal dengan nama TACT, TACT. Wise men speak because they have something to say, while fools speak because they have to say something. Komunikasi berkualitas yang kita lakukan menunjukkan kualitas hidup kita. Karena apa yang tertuang dari mulut kita, perkataan kita, menunjukkan apa isi kepala dan hati kita. Sebuah contoh, seringkali dalam melakukan sebuah komunikasi, kita bahkan tidak menyadari tujuan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Seperti telah disebutkan oleh saya tadi, bahwa ada 3 tujuan, misalnya mempengaruhi, menyuruh, atau bahkan memaksa orang lain melakukan sesuatu. Nah, kita harus kembali ke tujuan semula,
sehingga kita tidak gampang dibelokkan oleh respon orang yang kita ajak bicara. Ingat, pembicaraan dua arah adalah penentu apakah komunikasi kita efektif atau tidak. Jangan lupa dalam berbicara atau melakukan komunikasi, tambahkan emosi-emosi yang ingin kamu tekankan. Contoh, penekanan nada atau pengulangan, repetition. Sehingga kita dapat memastikan orang lain memahami apa yang kita rasakan dan apa yang ingin kita sampaikan. Dan ingat, jika kalian merasa komunikasi itu mentok, mungkin kalian bisa memberikan bahasa tubuh sebagai tambahan atau dengan tatapan mata yang mencekam agar mereka melihat kepada kita, atau bahkan senyum agar membuat mereka merasakan apa yang kita rasakan. Teman-teman, kalian dapat berlatih untuk melakukan komunikasi yang efektif di rumah. Cobalah melakukan konversasi atau percakapan di depan kaca dan cobalah mengantisipasi bagaimana respon orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Dan ingat, kalau kalian merasa channel saya berguna untuk kalian, jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan komen, juga nyalakan lonceng ya. Semoga episode 9 kali ini tentang komunikasi yang efektif berguna untuk kalian. Salam rangkul.